Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas 2B Pendidikan Matematika, mata kuliah Aljabar Linier akan memaparkan materi mengenai koordinat vektor dan perubahan basis. Sebelum kami lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, kelas 2B Pendidikan Matematika. Yang pertama, itu ada saya sendiri, Nikadek Listiana, dengan NIM 2113011027. Kemudian ada Imade Arta Mulyasa dengan NIM 2113011053. Dan yang terakhir itu ada Iputu Andayana dengan NIM 2113011061. Pada kesempatan kali ini, adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan yaitu mengenai koordinat vektor dan juga perubahan basis. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai koordinat vektor. Definisi 4.4.1 berbunyi, misalkan A ruang vektor berdimensi hingga dengan basis B sama dengan himpunan vektor V1, vektor V2 hingga vektor Vn, maka untuk setiap vektor V elemen A terdapat dengan tunggal skalar-skalar C1, C2 hingga Cn, sedemikian sehingga vektor V akan sama dengan C1 dikali vektor V1 ditambah C2 dikali vektor V2 ditambah seterusnya hingga ditambah Cn dikali vektor Vn. Vektor yang komponennya koefisien dari vektor V disebut koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B atau ditulis vektor basis V. Jadi, vektor basis V sama dengan C1 dan seterusnya hingga Cn. Contoh 4.4.1. Pandang basis B sama dengan 1, 0, negatif 1, negatif 1, 1, 0, 1, 1, dari R3 dan vektor P sama dengan 2, negatif 3, 4. Yang pertama, tentukan vektor basis V, dan yang kedua, tentukan vektor W. Jika vektor basis B sama dengan 6, negatif 3, 2 transpos. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk soal yang pertama, yaitu vektor basis V mempunyai komponen C1, C2, C3, sedemikian sehingga 2, negatif 3, 4 sama dengan C1 dikalikan 1, 0, negatif 1 ditambah C2 dikalikan negatif 1, 1, 0 ditambah C3 dikalikan 1, 1, 1. Sehingga didapatkan hasil 2, negatif 3, 4 sama dengan C1 dikurang C2 ditambah C3, 0 ditambah C2 ditambah C3, negatif C1 ditambah 0 ditambah C3. Kemudian, dari bentuk tersebut, kita bisa mendapatkan 3 buah persamaan, yaitu yang pertama, C1 dikurangi C2 ditambah C3 sama dengan 2, itu kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian C2 ditambah C3 sama dengan negatif 3, itu kita sebut sebagai persamaan 2. Dan negatif C1 ditambah C3 sama dengan 4, kita sebut sebagai persamaan ketiga. Langkah pertama yaitu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3, sehingga menghasilkan negatif C2 ditambah 2C3 sama dengan 6, yang di sini akan kita sebut sebagai persamaan 4. Kemudian langkah kedua yaitu kita eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 4, sehingga didapatkan hasil 3C3 sama dengan 3, sehingga C3 sama dengan 1. Kemudian, karena kita sudah mengetahui nilai dari C3, maka bisa kita substitusi C3 ke persamaan 3, sehingga kita dapatkan hasil C1 sama dengan min 3. Nah, kemudian kita substitusikan juga C3 ke persamaan 2, sehingga kita mendapatkan hasil dari C2 itu sama dengan negatif 4.
Nah, dari langkah-langkah yang telah kita lalui tersebut, kita bisa peroleh bahwa nilai dari C1 itu sama dengan negatif 3, kemudian nilai dari C2 itu sama dengan negatif 4, dan nilai dari C3 itu sama dengan 1. Jadi, vektor basis P itu sama dengan negatif 3, negatif 4, 1. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu karena komponen vektor basis W adalah 6, negatif 3,2 transpos, maka vektor W itu bisa kita tulis sebagai vektor W sama dengan 6 dikalikan 1, 0, negatif 1 dikurang 3 dikalikan negatif 1, 1,0 ditambah 2 dikalikan 1, 1,1. Nah, kemudian kita kalikan sehingga mendapatkan hasil vektor W sama dengan 6, 0, negatif 6 ditambah 3, negatif 3,0 ditambah 2,2,2. Kemudian vektor W itu akan sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 2, yang dimana itu hasilnya 11. Kemudian, 0, negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya negatif 1. Dan yang terakhir itu negatif 6 ditambah 0 ditambah 2 itu hasilnya min 4. Jadi vektor W itu sama dengan 11, negatif 1, negatif 4. Kemudian lanjut ke contoh 4.4.2. Tentukan koordinat vektor dari vektor V sama dengan 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat di P2 terhadap basis-basis berikut. Yaitu yang pertama, basis baku B sama dengan 1,x kuadrat. Dan yang kedua, basis B aksen sama dengan vektor V1, vektor V2, vektor V3, di mana vektor V1 itu sama dengan 1 ditambah x, kemudian vektor V2 sama dengan 1 dikurang x kuadrat, dan vektor V3 sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, karena vektor V itu sama dengan 1 dikali 1 ditambah 2 dikali x ditambah 3 kali x kuadrat, maka kita bisa ketahui bahwa vektor basis P itu sama dengan 1,2,3. Kemudian yang kedua yaitu komponen dari vektor basis aksen P adalah C1, C2, C3. Sehingga bisa ditulis vektor V sama dengan C1 dikali 1 ditambah X, ditambah C2 dikali 1 dikurang X kuadrat, ditambah C3 dikali 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Nah, dari persamaan tersebut bisa kita ketahui terdapat 3 buah persamaan, yaitu yang pertama, C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 1, itu kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian C1 ditambah C3 sama dengan 2, kita sebut sebagai persamaan 2. Dan negatif C2 ditambah C3 sama dengan 3, kita sebut sebagai persamaan 3. Langkah pertama yang kita lakukan, yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga bisa kita dapatkan hasil C2 sama dengan negatif 1. Kemudian, karena kita sudah mengetahui nilai dari C2, kita bisa substitusi C2 ke persamaan 3, sehingga didapat hasil dari C3 sama dengan 2. Kemudian, kita substitusi nilai dari C3 ke persamaan 2, sehingga kita dapat nilai dari C1 itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan hasil C1 itu sama dengan 0, kemudian nilai dari C2 itu sama dengan negatif 1, dan nilai dari C3 itu sama dengan 2. Jadi, vektor basis aksen dari P itu sama dengan 0, negatif 1, 2. Kemudian lanjut ke teorema 4.4.1 yang berbunyi, misalkan B sama dengan himpunan vektor V1, vektor V2, dan seterusnya hingga vektor Vn, basis dari ruang vektor A yang berdimensi hingga. Kemudian misalkan vektor U, vektor U1, dan seterusnya hingga vektor UM, vektor-vektor di A. Maka vektor U adalah kombinasi linier dari vektor U1 dan seterusnya hingga vektor UM di A, jika dan hanya jika vektor basis U merupakan kombinasi linier dari vektor basis U1 dan seterusnya hingga vektor basis UM di Rn.
Dengan kata lain, untuk skalar-skalar C1, C2 hingga Cn akan berlaku vektor U sama dengan C1 dikali vektor U1 ditambah C2 dikali vektor U2 ditambah seterusnya hingga ditambah Cm dikali vektor Un. Jika dan hanya jika vektor basis U sama dengan C1 dikali vektor basis U1 ditambah C2 dikali vektor basis U2 ditambah seterusnya hingga ditambah Cm dikali vektor basis Un. Nah, untuk pembuktian dari teorema 4.4.1 ini bisa dicermati pada layar. Yang berikutnya itu ada teorema 4.4.2. Misalkan B basis dari ruang vektor V yang berdimensi n, maka himpunan vektor U1 hingga vektor UM bebas linear di V jika dan hanya jika himpunan koordinat vektor dari U1 yang relatif terhadap basis B hingga koordinat vektor dari UM yang relatif terhadap B bebas linear di Rn. Contoh dari teorema 4.4.2, tunjukkan bahwa vektor P1x sama dengan 1 dikurangi x kuadrat, vektor P2x sama dengan negatif 1 ditambah x, dan vektor P3x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat, bebas linear di P2. Solusinya, menurut teorema 4.4.2, kita cukup menunjukkan kebebasan linear dari koordinat vektor terhadap basis baku B. Koordinat vektor dari P1 yang relatif terhadap B sama dengan 1, 0, min 1 yang ditulis dalam matriks kolom. Koordinat vektor dari P2 yang relatif terhadap B sama dengan min 1, 1, 0 yang ditulis dalam matriks kolom. Dan yang ketiga yaitu koordinat vektor dari P3 yang relatif terhadap B sama dengan 1, 1, 1 yang ditulis dalam matriks kolom juga. Dengan mudah dapat ditunjukkan bahwa ketiga vektor ini bebas linear. Yang berikutnya itu ada perubahan basis. Misalkan V vektor di ruang vektor V yang berdimensi hingga. Misalkan ada himpunan B yang beranggotakan vektor V1 hingga vektor Vn dan himpunan B aksen yang beranggotakan vektor U1 hingga vektor Un adalah dua basis berbeda dari V. Kita akan mencari hubungan antara koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B dan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen. Karena B aksen basis, unsur-unsur dari B merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur dari B aksen. Jadi, terdapat skalar A11, A12 hingga ANM sedemikian sehingga vektor V1 sama dengan A1I dikali dengan vektor U1 lalu dijumlahkan hingga penjumlahan ANI dikalikan dengan vektor UN dengan I sama dengan 1, 2 hingga N. Karena B merentang ruang vektor V, terdapat skalar C1, C2 hingga Cn sedemikian sehingga vektor V sama dengan C1 dikalikan dengan vektor V1 ditambah hingga penjumlahan Cn dikalikan dengan vektor Vn. Jadi, koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B sama dengan C1 hingga Cn yang ditulis dalam matriks kolom. Dan dengan teorema 4.4.1 dapat diperoleh koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen sama dengan C1 dikalikan dengan koordinat vektor dari V1 yang relatif terhadap B aksen, kemudian dijumlahkan hingga seterusnya sampai dengan penjumlahan Cn dikalikan dengan koordinat vektor dari Vn yang relatif terhadap B aksen. Dengan menggunakan teorema 4.5.4, persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen sama dengan C1 dikalikan dengan A11 hingga AN1 yang ditulis dalam matriks kolom, kemudian dijumlahkan dengan C2 yang dikalikan dengan A12 hingga AN2 yang ditulis dalam matriks kolom, dan seterusnya hingga pada penjumlahan Cn dikalikan dengan A1N hingga ANN yang ditulis dalam matriks kolom juga. Kemudian persamaan tersebut dijabarkan hingga mendapatkan koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan C1 hingga Cn yang ditulis dalam matriks kolom
sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B. Dengan demikian, koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B. Jadi, koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen merupakan hasil kali koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B dan matriks P yang kolom-kolomnya adalah koordinat vektor dari basis lama B terhadap basis baru B aksen. Dapat dibuktikan bahwa matriks P dapat dibalik. Untuk membuktikan ini, kita tunjukkan bahwa sistem P dikalikan dengan vektor X sama dengan vektor B, mempunyai solusi untuk setiap vektor B di Rn. Misalkan vektor B sama dengan B1 hingga Bn yang ditulis dalam matriks kolom. Karena vektor V sama dengan B1 dikalikan dengan vektor U1, kemudian dijumlahkan hingga pada penjumlahan Bn dikalikan dengan vektor Un. Maka vektor B sama dengan koordinat vektor V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B. Kita bisa mengambil X sama dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B sebagai solusi dari Px sama dengan B untuk suatu vektor B. Ini melengkapi bukti bahwa P dapat dibalik. Sekarang kita tunjukkan bahwa P adalah satu-satunya matriks yang memenuhi koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B. Jika terdapat matriks lain, misalnya P aksen, maka koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B. Dengan mengambil vektor V sama dengan vektor VI, kita peroleh koordinat vektor dari VI yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari VI yang relatif terhadap B sama dengan P dikalikan dengan vektor EI. Dan koordinat vektor dari VI yang relatif terhadap B aksen sama dengan P aksen dikalikan dengan koordinat vektor dari VI yang relatif terhadap B sama dengan P aksen dikalikan dengan vektor EI. Jadi, P dikalikan dengan vektor EI sama dengan P aksen dikalikan dengan vektor EI. Ini berarti kolom-kolom ke I dari P dan P aksen sama untuk setiap I sama dengan 1, 2, hingga N. Dengan demikian, P sama dengan P aksen. Hasil di atas dirangkum dalam sebuah teorema, yaitu teorema 4.4.3. Yang berbunyi, misalkan ada himpunan B yang beranggotakan vektor V1 hingga vektor Vn, dan himpunan B aksen yang beranggotakan vektor U1 hingga vektor Un. Dua basis berbeda dari ruang vektor V yang berdimensi hingga. Misalkan P matriks ukuran N kali N dengan kolom koordinat vektor dari V1 yang relatif terhadap B aksen hingga koordinat vektor dari Vn yang relatif terhadap B aksen, yakni P sama dengan koordinat vektor dari V1 yang relatif terhadap B aksen, koordinat vektor dari V2 yang relatif terhadap B aksen, hingga koordinat vektor Vn yang relatif terhadap B aksen. Maka P dapat dibalik dan P satu-satunya matriks sedemikian sehingga untuk semua V elemen dari ruang vektor V berlaku koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen sama dengan P dikalikan dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi 4.4.2, yang mana definisi ini mendefinisikan matriks P pada teorema 4.4.3 yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Nah, matriks P ini disebut dengan matriks transisi atau matriks perubahan basis dari B ke B aksen atau basis lama ke basis baru yang dinotasikan seperti yang terlihat pada layar. Nah, kegunaan dari matriks transisi ini adalah untuk mencari koordinat vektor yang relatif terhadap basis baru, yaitu dengan cara mengalihkan matriks transisi dengan koordinat vektor yang relatif terhadap basis lama. Kemudian korolari 4.4.1 yang menyebutkan bahwa jika P matriks transisi dari B ke B aksen, maka V inverse adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Melalui korolari ini, yang dapat kita simpulkan yaitu untuk mencari matriks transisi dari B aksen ke B, cukup mencari inverse matriks dari matriks transisi dari B ke B aksen. Selanjutnya, untuk pembuktian korolari ini, yaitu berdasarkan teorema 4.4.3,
P inverse ada, dan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap basis B aksen itu sama dengan matriks P dikali dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap basis B untuk semua V elemen ruang V. Jadi di sini diperoleh bahwa koordinat vektor dari V yang relatif terhadap basis B sama dengan inverse matriks P dikali dengan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen untuk semua V elemen ruang vektor V. Dan teorema 4.4.3 menjamin bahwa inverse matriks P adalah satu-satunya matriks transisi dari B aksen ke B. Sebagai salah satu contoh, misalkan B basis baku dari R2 dan B aksen beranggotakan 1,1 dan negatif 1,1 juga merupakan basis. A tentukan matriks transisi P dari B ke B aksen, B tentukan matriks transisi dari B aksen ke B, dan C tentukan koordinat vektor dari V yang relatif terhadap B aksen untuk vektor P itu sama dengan 4, negatif 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama matriks transisi P itu mempunyai kolom-kolom koordinat vektor dari E1 yang relatif terhadap B aksen dan koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen. Nah, untuk mencari koordinat vektor E1 yang relatif terhadap B aksen, kita perlu menentukan skalar C1 dan C2 sedemikian sehingga E1 itu sama dengan 1,0 atau sama dengan C1 kali 1,1 dan C2 negatif 1,1. Nah, itu ekuivalen dengan 1,0 sama dengan C1 min C2, C1 tambah C2. Nah, dari sini diperoleh dua persamaan, yaitu C1 kurang C2 sama dengan 1 dan C1 tambah C2 sama dengan 0. Dengan mengoperasikan kedua persamaan tersebut, maka didapatkan C1 sama dengan setengah dan C2 sama dengan min setengah. Jadi kita peroleh koordinat vektor dari E1 yang relatif terhadap B aksen yaitu setengah, min setengah. Nah, kemudian untuk koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen, kita juga perlu menentukan skalar C1 dan C2 sedemikian sehingga E2 nya itu sama dengan 0,1 sama dengan C1 kali 1,1 tambah C2 kali min 1,1. Nah, itu kita operasikan nanti, maka diperoleh persamaan yaitu C1 min C2 sama dengan 0 dan C1 tambah C2 sama dengan 1. Nah, nanti akan diperoleh C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan setengah. Jadi kita peroleh koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen yaitu setengah, setengah. Nah, demikian kita dapat menemukan matriks transisi P yaitu dengan cara kolom pertama diisi oleh koordinat vektor E1 yang relatif terhadap B aksen dan kolom kedua diisi oleh koordinat vektor E2 yang relatif terhadap B aksen. Kemudian untuk soal bagian B yaitu matriks transisi dari B aksen ke B, kita hanya perlu mencari inverse dari matriks P yang telah kita temukan sebelumnya. Nah, untuk inverse matriks berorder 2 kali 2, kita bisa mencari dengan cara 1 per determinan P dikali adjoin P. Nah, setelah kita nanti masukkan angkanya, akan diperoleh inverse dari matriks P yaitu 1, 1, min 1, 1. Nah, inilah matriks transisi dari B aksen ke B. Kemudian untuk menyelesaikan soal bagian C yaitu dengan dihitung dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan matriks P. Yang kedua langsung dari B aksen dengan menentukan skalar C1 dan C2. Untuk yang pertama dengan menggunakan P, kita bisa lakukan dengan mengalihkan matriks P dengan koordinat vektor P yang relatif terhadap basis B. Bisa dilihat di layar, nanti akan hasilnya didapat 1, min 3. Kemudian untuk langsung dari B aksen yaitu dengan cara 4, min 2 itu sama dengan C1 kali 1,1 dan ditambah C2 kali negatif 1,1. Nah, nanti setelah dioperasikan akan diperoleh C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita akan memperoleh hasil yang sama, yaitu koordinat vektor dari V yang relatif terhadap basis B aksen itu sama dengan 1, negatif 3. Sekian video dari kelompok kami yang membahas mengenai koordinat vektor dan perubahan basis. Kami ucapkan terima kasih.